mata pelajaran akidah. Ya. Alhamdulillah sudah berapa orang yang hadir? Baru 3 orang ya. Apa-apa, kita lanjutkan saja pembelajaran kita. Ya, pada mata pelajaran akidah. Adapun dalam mata pelajaran akidah ini kita telah membahas tentang akidah asma sifat ya. Akidah asma wa sifat. Ya, lihat pada halaman kita telah masuk ke dalam pembahasan ibadah kalau nggak salah ya. Ya, masuk ke dalam pembahasan ibadah. Nah, ya ini ibadah. Adapun sebelumnya untuk pembahasan asma sifat itu telah kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ibadah. Ya, ibadah itu artinya atau definisinya, al-ibadah fil Islam laha mafhumun wasi'un yakhtalifu an mafhumiha inda ahli adyan al-muharrifah wa nakhal wal akhwa al-fasidah ya. Definisi tentang Islam itu sangat luas, yang mana ini membedakan dari definisi Islam dari pandangan ahli adyan, pandangan agama-agama selain Islam, dan orang-orang yang ahlul ahwa al-fasidah. Jadi berbeda Islam menurut umat Islam dan Islam menurut agama yang lainnya. Adapun Islam yaitu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal a'mal adz-dzahirah wal batinah. Yaitu setiap nama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan dan perbuatan yang jelas maupun yang batin. Yang jelas maupun yang maksudnya di dalam hati, ya. Fadzahirah, adapun amal zahirah seperti at-talafut bisyahadatain, ya, mengucapkan 2 syahadat, kemudian salat, zakat, ya, kemudian saum, ya, kemudian jihad fisabilillah, kemudian amar ma'ruf wa nahi munkar, kemudian ighatsatul malhuf, menepati janji, kemudian menolong orang yang terzalimi, berdakwah kepada jalan Allah, dan seterusnya. Adapun yang batinah seperti al-iman bil malaikah wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya, kemudian wal qadaru, beriman terhadap qadar yang baik dan yang buruk, kemudian khasyah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khauf wa raja, ya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkul, ya, berpegang teguh, ya, dan percaya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-isti'anah, ya,
Apa itu isti'anah? Meminta pertolongan ya di dalam hati, kemudian mencintai, kemudian membenci karena Allah SWT. Ya, itu semua adalah amalan apa? Amalan hati. Wal ibadah fil Islam tasmilu kullah ma yataqarrabu bihi al-abdu ila rabbih min aqwali wal af'al mutabiqah lisyar'i. Ya, lihat di sini. Ibadah adalah ibadah di dalam Islam adalah semua yang mencakup amalan-amalan yang mendekatkan diri, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Ya, maupun perbuatan yang mana semua perkataan dan perbuatan itu mutabiq lisyar'i, ya, cocok dengan syariat, maksudnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Itu dia maksudnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah, sungguhnya solatku dan sesembelihanku dan hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, ya, yang kedua itu syurut qubulil amal. Ya, syurut qubulil amal. Ya, syarat-syarat diterimanya amal. Dan amal ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahid dinul khalis, ya. Kemudian yang kedua, di dalam sahih Bukhari, khususnya di sini sahih Bukhari atau sahih Muslim, innamal a'malu binniyat. Kemudian syarat yang kedua adalah muwafiqan lisunnah, yaitu mengikuti sunnah atau cocok atau berjalan lurus terhadap Al-Quran dan sunnah, tidak menyelisihi Al-Quran dan sunnah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Kemudian lihat setelahnya, wujubu ifradillahi bil ibadah. Wajibnya mentauhidkan Allah atau mengifradkan, ya, mensatukan hanya kepada Allah di dalam beribadah. Wajibu ala kulli ahadin ifradullahi bil ibadah bi jami'i anwa'iha fala yusrifu syai'an min hali ghairillah. Maka wajib untuk mensatukan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan tidak boleh menyelewengkan satu saja di dalam ibadah tersebut kepada selain Allah, maka tidak boleh. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, baik itu malaikat maupun nabi yang manusia terbaik, ya, itu tidak boleh diselewengkan kepada mereka, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maupun itu wali maupun itu selainnya, maka tidak boleh. Bal alaihi an yakhlisa ad-dinahu kullah, ya. Maka bahkan wajib dia untuk mengikhlaskan semua amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, perintah yang pertama kali yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya. Beribadahlah kepada Allah yang menciptakan kalian. Berarti yang tidak bisa menciptakan tidak berhak untuk diibadahi. Begitu juga setiap nabi berkata di dalam Al-Quran,
ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya. Sembahlah Allah karena kalian tidak mempunyai sesembahan selainnya, maksudnya selain Allah. Jadi kita tidak mempunyai sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Maka mentauhidkan Allah ini adalah asas di dalam berdakwah mursalin, ya. Sebagaimana ya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu dia pokoknya tanda bahwasanya tauhid ini sangat penting yang menjadi asas dalam dakwah para rasul. Ya. Kemudian kita lihat selanjutnya ba'du anwa'il ibadah. Ba'du anwa'il ibadah, ya, jadi di sini ada contoh-contoh dari sebagian ibadah. Contoh-contoh dari sebagian ibadah. Jadi ada beberapa ibadah yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya. Lihat di sini. Yang pertama doa wal istighosah, ya. Berdoa dan beristighosah, meminta untuk dihilangkan dari madarat. Maka ini adalah salah satu macam bentuk ibadah. Min anwa ibadah doa, dari berbagai dari macam-macam ibadah adalah berdoa. Wa huwa kullu talabin makrunun birraqbah warrahbah wal hub wat tadarru wat ta'zim. Setiap permintaan, yaitu doa yang disertai dengan raqbah dan rahbah, kecintaan dan ketakutan, ya, dan mengagungkan dan merendahkan diri, maka itu adalah doa, ya. Dan doa ini terbagi dua, ya, doa nau'an, ya. Lihat di sini doa terbagi dua. Yang pertama doaul ibadah dan doaul masalah, ya. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah itu semua ibadah yang kita lakukan, baik itu menolong orang, baik itu salat, baik itu zakat, ya, berpuasa, itu namanya doaul ibadah. Jadi dia termasuk doa, akan tapi masuk kategori doaul ibadah. Adapun doa masalah yang seperti kita pahami sebelumnya itu berdoa meminta kepada Allah, ya, baik itu setelah salat dengan mengangkat tangan, itu dia doa masalah. Maka yang kita pahami berdoa itu adalah doa masalah. Adapun doa ibadah itu lebih luas, ya. Semua ibadah itu namanya doaul ibadah. Maka doaul ibadah itu seperti al-qiyam bil awamirillah, ya, berdiri melakukan apa yang Allah perintahkan, seperti salat, saum, ya, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengharap pahala dan kebahagiaan dan keselamatan dari azabnya. Fahuwa doa bil lisanul hal, maka doa ibadah ini doa bil lisanul hal, ya, dengan perbuatan. Adapun doa masalah, yaitu adalah meminta, jelas-jelas meminta, seperti kita meminta diberikan rezeki, meminta kesehatan, meminta segala macam bentuk kemanfaatan, maka itu adalah doaul masalah, ya. Talabu ma yanfa'ud da'i min jalbin naf'i au kasbid darri, ya, meminta apa yang bermanfaat bagi hamba atau bagi pendoa tersebut dari mendapatkan maslahat atau terhindar dari madarat. Maka ini adalah doa masalah. Bisa dibedakan, ya, antara doaul masalah dan doaul ibadah, ya. Ingat, kalau doaul ibadah itu dia segala jenis ibadah. Tidak harus ada meminta-meminta di dalamnya, yang penting ibadah itu sudah masuk doa
ibadah. Adapun doa masalah dia harus jelas dengan lafaz meminta, seperti meminta rezeki, meminta dijauhkan dari madarat, itu semua doaul masalah. Adapun doaul ibadah itu lebih luas, seperti saum, salat, zakat dan seterusnya. Paham ya? Antara doaul masalah dan doaul ibadah tersebut. Kemudian wahuma mutalaziman, dan dua ini maksudnya doaul masalah dan doaul ibadah ini dua-duanya saling memiliki atau saling mendukung, ya. Faqulu du'a ibadah mustalzimun li du'ail mas'alah, wa kullu du'ail mas'alah mutadammun li du'ail ibadah, ya. Maka semua doa ibadah, semua doa ibadah dari solat, saum itu mengharuskan adanya doaul masalah di dalam hatinya, ya. Adapun setiap doaul masalah itu pasti mencakup doa ibadah. Paham ya? Jadi itu kaidah faqulu du'ain ibadatin mustalzimun li du'ail mas'alah wa kullu du'ain mas'alatin mutadamminun li du'ail ibadah, ya. Kemudian contoh ibadah yang lainnya begitu juga adalah istighosah. Istighosah itu meminta untuk diangkat dari bencana yang berat, ya, tolabul gaus, yaitu meminta untuk dihindari dari bencana, diangkat, maksudnya dibersihkan dari bencana-bencana, ya. Wa izalatus syiddah, ya, mengangkat atau menghilangkan syiddah, yaitu keberatan, ya, dari bencana-bencana. Wala takunu illa minal makrub, dan istighosah ini hanya pada suatu yang makrub, yang sangat berat. Itu dia istighosah, ya, istighosah. Adapun isti'anah itu meminta diberikan manfaat, ya, baik itu pertolongan atau selainnya. Kalau istighosah tadi meminta dihilangkan dari bencana, ya. Nah, dan isti'anah ini lebih umum dari istighosah, ya. Waqad ajma al ulama anna man da'a ghairallahi wastaghatha bihi fima la yaqdiru alaihi illallah annahu musyrikun, ya. Maka para ulama telah ijma', ya, telah bersepakat bahwasanya barang siapa yang berdoa kepada selain Allah dan beristighosah, isti'anah kepada selain Allah, maka dia musyrik, adalah orang yang syirik, ya. Walaupun dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia salat dan dia berpuasa dan dia haji, ya. Ya, kemudian akan tapi dia berdoa kepada selain Allah, menyembah selain Allah, maka berdoa dia kepada selain Allah atau beristighosah, isti'anah dia kepada selain Allah itu membatalkan semua ibadah yang telah dia lakukan, menghilangkan semua ibadah yang telah dia lakukan, ya, dan membatalkan keislamannya, membatalkan usul dari tauhidnya. Berarti dia tidak bertauhid dan Islamnya itu batal, maka dia syirik dan kafir, keluar dari Islam. Yang mana syirik ini menafikan atau menghilangkan agamanya secara keseluruhan, ya, wal iyadzubillah. Maka ini adalah bahaya dari kesyirikan, ya. Jangan sampai kita jatuh terhadap kesyirikan tersebut. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Adapun setelahnya ini lumayan panjang, jadi kita lanjutkan saja langsung pada pertemuan minggu depan, ya, untuk halaman 41, kemudian 42 dan bab selanjutnya, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.